Tes. Oke. Kamera roll and action. Oke teman-teman, kita tadi sudah berbicara tentang self-service laundry yang ada di baru Sura City, MyTech Laundry System. Kita mau jalan ke sebelahnya yang tidak 24 jam. Orang pengen full service, pengen dilayani, ada di sini. Nah, ini ada tulisannya nih, full service laundry. Harganya berbeda, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam bukanya, ini kayaknya ruangan lebih luas. Kita langsung lihat di sini. Ini ruangannya simple, nggak pakai AC juga di sini. Nggak pakai AC. Simple banget ya. Karena tidak pakai AC, ukuran berapa ini, Pak? Ukuran luas ruangan ini semestinya tidak terlalu besar juga ya. Total sih 10 kali 12. Rencananya kita mau bikin cafe di samping. Tapi di sini? Iya, lagi nyari tenan buat jadi cafe. Jadi mereka kerjasama supaya bisa ada pada sambil full service, mereka bisa ngopi segala macam. Iya. Siap. Tes sebentar. Kok nggak masuk kayaknya? Sorry, Kat. Tadi udah disampaikan bahwa ini ruangannya beda dengan sebelah. Tadi yang sebelah adalah 3,5 kali 12 ya Pak, ke belakang. Ya. Itu bisa mesinnya banyak, tempat duduknya terbatas. Nah, di sini full service. Jadi orang-orang yang pengen dicucikan bajunya nggak sempet, nggak ada waktu, datanglah ke sini. One stop laundry solution banget lah di sini. Semuanya ada. Bahkan di sini bisa semua ya Pak. Bisa. Cuci misalnya jas, sepatu itu bisa. Bisa. Semua. Kita ada mesin di sana, ada di sana mesin. Kita menggunakan soft mount mesin buat cuci baju yang pengantin, baju pesta, baju jas segala macam bisa cuci. Bahkan sampai cuci tas mesti sih bisa Pak. Itu kita pakai mesin Fagor soft mount mesin yang dimana betul-betul unlimited program buat cuci pakaian kita. Cuci pakaian yang memang perlakuan khusus. Nah, kita lihat nih, kita review ya teman-teman, membedakan yang di self service tadi dengan yang full service adalah di sini ada meja kasir, ada yang nerima di sini. Terus ini ada timbangan, jadi perlu ditimbang di sini. Terus di sana ada meja, ini ada deterjen. Kalau yang di sebelah nggak disiapin deterjen, di sini disiapin deterjen. Ya sudah lengkap, cuci lengkap. Terus ini keranjang ada dua macam, ada yang kotor, ada yang bersih. Max Fresh banget, warnanya biru sama hijau. Nah, ini juga ada antrian cucian. Ini ada 6 stack ya Pak? Ya, 6 stack. 6 stack mesin. Pertimbangannya apa Pak? Kok pakai 6 stack mesin Pak? Banyak orang yang juga pengen full service. Oke. Yang luang, sini ada kurang lebih ada 12.000 unit yang dimana memerlukan juga laundry. Ya selama ini kita setelah memantau di daerah sini, kita melihat banyak kebutuhan yang memerlukan laundry yang full service juga. Yang dimana mereka pengen bajunya disetrika, segala macam ya. Akhirnya memutuskan untuk menjalankan ini. Bisnis ini adalah kiloan, dimana harus punya kasir, ya kan? Harus punya timbangan. Dan ada pegawai. Harus ada pegawai, ya kan? Ada meja setrika, ada boiler. Ya mungkin di sana tadi kembali lagi ada mesin buat full wet cleaning. Nanti juga di sini kita bisa terima karpet. Istilahnya di sini memang mesin kita pakai lebih sedikit, tapi investasinya sedikit di mesin. Tetapi nantinya kita akan lebih banyak karyawan. Itu ya nanti berbanding terbalik dengan kita menjalankan bisnis self service laundry. Ya. Harga jualnya juga beda ya Pak di sini Pak? Harga jual berbeda. Ini sih kita baru buka jual 3 hari, kurang lebih 4 hari juga sama dengan di sebelah. Ya memang belum terlalu banyak yang nyuci, tapi progres Sabtu Minggu kelihatannya juga cukup oke. Tetap mesin kita kontrol semua memakai U-Wash juga di sini. Fungsinya buat apa? Untuk monitoring. Semestinya monitoring berapa banyak cucian dicuci setiap harinya. Nah, jadi karyawan kita nggak bisa membohongi lagi. Kalau kita pakai koin atau pakai kartu, ya kita akan dikasih tahu bahwa kita harus datang dan cek di mesin untuk mengetahui semuanya. Tapi kalau yang kita pakai U-Wash, dari rumah pun, dari mana saja kita bisa lihat. Bahkan cucian berapa banyak pun yang tadi di sini kita bisa kelihatan mesin berapa banyak yang jalan, berapa banyak yang idle, kita bisa tahu gini. Benar. Ya, saya bisa lihat. Ya. Ini kelihatan di semuanya nih. Saya lagi nyuci ini sebelah, tadi saya ngetes, saya mau ngambil paket yang murah itu tadi Rp2.000. Kalau mau cuci, 15 menit lagi ini selesai nih nyucinya. Saya ketahuan, nanti kita dengerin apakah pas 0 selesai, menitnya 0, apakah dia ngasih alarm atau tidak. Kita buktikan, kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini masih kelihatan sepi, tapi nanti kita kulik dari aplikasi, apakah sesepi itu? Sekarang dikenalkan Pak, ini mesinnya Fagor tadi Pak. Ya, ini Fagor nih, soft mount, jadinya mesinnya main. Jadi kenapa pakai mesin ini? Kalau kita cuci pakaian di sini, itu kita bisa mengefisiensi pemakaian gas itu sampai 35% lah. Karena kalau cuci di sini porosnya lebih kering, ya. Begitu dipindahkan ke mesin pengering, itu kita bisa menghemat waktu sampai 35%. Kalau biasa pakai kita pengeringan normal, biasanya di sini contoh jeans 45 menit. Dengan pakai ini, kita mungkin mengeringkan di sini tidak perlu 45 menit, 30 menit juga udah kering. Ya.
Ya di sini juga kita menggunakan mesin sabunnya juga kita pakai sabun yang khusus buat Pompa deterjen ya? ya pompa deterjen ya 2 macam. Deterjen yang khusus memang cukup mahal sih. Kita pakainya Sage ya? Sage ya. Mahal tapi lebih efisien pakaian orang. Contoh nih baju warna merah sama baju putih dicampur nggak bakal luntur. Oke. Ya. Nanti luntur. Nggak bakal luntur. Nah mesin ini kerjanya hanya siak aja. Memang dia main di RPM rendah. Dan juga di sini dia punya program unlimited program. Banyak dia mendeklar bahwa mesinnya mereka adalah softmount, tapi softmountnya nggak bisa gerak kayak gini. Yang asli softmount adalah begini. Mereka hanya mesin rumah tangga yang memang mereka mendeklar bisa untuk menyalakan wet cleaning, tapi itu tidak full wet cleaning. Mereka cuma punya program 6 program saja kurang lebih. Ini kapasitas berapa Pak kalau kecil? Ini 10 kilo. 10 kilo. Kalau jas bisa muat berapa ini Pak? Jas ya masuk. Semestinya begini, kalau cuci wet cleaning, semestinya pakaian nggak boleh diisi penuh karena mainnya dia cuma perlu Kan gini-gini aja kan biasanya. dia semuanya disiak, tidak perlu airnya tidak terlalu banyak. Jadi airnya pakaian itu ditaruh sedikit saja, mungkin cuma sepasang jas. Tapi di sini biasa mereka sebut biasanya halal ya, di luar negeri udah bilang sudah ada dapat sertifikasi halal. Cuma kita belum ngomong halalnya karena harus ada lembaga yang mensertifikasi. Ya, harus MUI. Betul. Tadi Pak Rizal nyebut yang namanya softmount, pasti ada. Ini juga bisa Pak. Hardmount. Poin. Apa bedanya hardmount sama softmount Pak? Kalau hardmount adalah mesin cuci adalah yang harus ada apa diangkur. Ya, terus RPM-nya hanya bisa sampai 150 sampai 2 antara 100 sampai 200 saja. Tapi kalau kita pakai softmount, dia bisa sampai 350 sampai 400 ya, G-force-nya, RPM dan G-force-nya. Dan artinya kenapa? Kalau umpamanya pencuciannya menggunakan dengan G-force yang tinggi, artinya memerasnya itu cukup tinggi, Pak. Dan mesin ini dengan dia memakai show breaker yang lebih, jadi dia lebih stabil jadinya, tidak perlu untuk itu. Tapi hasil pemerasan pakaian cukup kering. Itu menyebabkan bisa irit gas dan mungkin irit listrik. Yang membedakan lagi dengan self-service sampingnya adalah di sini pasti ada rak, karena itu cucian-cucian. Nah itu boleh nih, ini rak ini sama gudang di sini ya Pak? Ya, ini semua kita simpan di sini untuk mengamankan pakaian. Oh ini, customer. Jadi gudangnya ada di sini teman-teman. Deterjen ditaruh di sini, gas pun ada di sini gas. Nah ini sentral gas nih untuk sebelah. Naruh gasnya ternyata di sini. Ada pintu ajaib tuh, pintu Doraemon. Ini kita pakai 3 changeover. Ya, dan gasnya kita banyakin. Dilengkapi dengan pengaman. Jadi kalau umpamanya ada. Coba lihat ini. Ini buat bau gas ya. Dia nanti koneknya kemana Pak? Ke handphone. Ke handphone ya. Ya, jadi contoh nih Pak Sony sebagai manajer di sini, Pak Sony akan dikirimin signal bahwa gas di sini ada kebocoran dan nanti dia tinggal nelfon, tolong dimatikan jadinya. Terus kalau nggak ada orang gimana Pak? Ya mau nggak mau Pak Sony harus ke sini. Oh ini ada hidran kok, ada hidran. Kalau hidran. di apartemen enaknya security-nya oke lah, safety. Ini kita pakai ducting semuanya. Ductingnya bagus ya. Ductingnya double. Sini dengan situ. Revang. Ya, pakai revang. Semuanya revang semuanya. Iya. Nah kita juga sudah sediain juga buat pemadam juga. Apar sudah ada. Sudah ada. Gas sudah di ini. Nah ini cucian pelanggan. Nah ini yang membedakan. Semakin nggak banyak di rak berarti semakin bagus perputaran duitnya. Kadang teman-teman di laundry itu seneng banget kalau raknya rapi, banyak cucian ya, itu malah salah. Itu cuciannya lama kering uangnya. Kering uangnya. Jadi duitnya nggak balik-balik gitu. Ini masih luas banget ya Pak? Ya. Jadi karena memang masih baru. Ya. Ini rencana buat kafe. Sini ya? Ya, sini kafe semuanya. Nanti sampai ke depan jadi orang bisa nunggu. Jadi one stop solution jadinya ya. Iya. Ya, ini setrika. Ini setrika buat satuan punya semuanya udah disiapin. Self service ada di sana dan sebagainya. Ini semuanya lengkap teman-teman. Jadi sudah ada bayangan ya seperti apa? Chemical spotting sudah ada. Spottingnya sudah ada. Oke. Jadi kita sudah lihat semua. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Rizal terkait hal ini semuanya? Ya, semestinya dengan kita bikin ada pemisahan dua ini, semestinya membuat satu juga customer jadi lebih ada pilihan lah ya. Yes, benar. Ya, mereka biasa ada yang self service itu merasa saya nggak mau lo terlalu banyak orang, saya mau yang full service yang kayak begini ya tidak. Jadi orangnya pilihan gitu maksudnya yang benar-benar mau disetrika. Kalau mereka nggak mau dicampur dengan yang di sebelah. Yes. Nah memang ini ada dua market yang berbeda. Ini kita lagi testing Pak. Semestinya ini adalah testing yang kedua Pak. Di satu tempat dengan dua konsep. Yang pertama kita bikin ada di Kalibata. Jadi di belakang mereknya lain, di depan mereknya lain. Jadi dua muka, jadi dua sisi. Jadi bisnis itu jangan kita berpikir cuman satu sisi. Tapi di sini juga kita memperlihatkan pada pelanggan kita bahwa you datang lihat sendiri deh suka yang mana, mau pilih A atau B, ya kan? Ada self service, ada
ada full service. Mau pusing atau tidak mau pusing, ya itu saja. Nah, terus ke depannya mau seperti apa, Pak? Apakah misalnya dengan hasil Pak Rizal kan berarti kan harus mereview nih, berapa lama sih mereview apakah self service atau full service? Apakah dipertahankan terus atau misalnya setelah setahun dilihat self service-nya bagus, ya udah full service-nya ditutup deh dan sebagainya. Seperti apa? Kalau melihat nanti ke depan karyawan makin susah, ya pikiran kita utama adalah satu begini. Full service mungkin tetap harus ada. Kita lihat kemarin juga setahun 2 tahun terakhir ini di Amerika itu terjadi perubahan yang luar biasa juga. Yang semestinya kemarin sudah self service. Hari ini terjadi ada perubahan. Mereka mulai berbalik ke full service. Karena kenapa? Mereka pikir mereka punya waktu yang lebih berharga daripada mereka menyetrika di rumah. Itu aja masalahnya, Pak. Karena sekarang kan di Amerika tuh bayar karyawan tuh per jam di hari kerja itu lebih murah daripada di Sabtu Minggu. Jadi mereka semua pakai di sana. Kalau di Amerika mereka pakai box, diisi semua boxnya. Nanti hari Senin sampai Jumat mereka kerjain. Salary mereka itu lebih rendah dibanding Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu mereka tetap tidak ada orang full service. Tapi di hari biasa Senin sampai Jumat full service. Karena kenapa? Banyak orang juga tidak mau lagi menyetrika di rumahnya. Ya mereka lebih baik lebih konsen pergi cari uang. Suami istri mereka cari uang, bayar di satu tempat. Ya itu mungkin yang saya bilang full service mungkin tidak akan hilang. Ya tapi self service akan bertumbuh jauh lebih cepat daripada full service. Memang hari ini kita lihat full service sudah banyak, tapi di mana sekarang kita lihat self service sudah mulai ada. Sudah mulai ya. Kita udah lihat nih, kalau dulu bikin self service itu susahnya setengah mati, tapi hari ini hampir setiap hari self service sudah ada yang buka. Contoh kayak di Medan itu salah satu tempat yang self service, Pak. Self service. Dan Surabaya. Surabaya juga mulai self service. Semarang, Pak. Juga self service. Kita lagi nunggu itu Bandung yang belum kelihatan. Ya, Bandung saya sudah coba buka, mereka masih ya mungkin kita juga salah ya. Mungkin kita buka terlalu cepat karena saya buka 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Di sana mereka masih meminta full service. Cuma saya akan coba kembali buka di Bandung dengan konsep self service. Full self service, kita nggak mau lagi pusing, maksudnya urusin lagi full service. Karena full service kita harus berhadapan dengan banyak orang. Bagaimana saya punya 10.000 toko, karyawan saya hanya 1.000, tapi mereka pendapatan lumayan. Gitu. Nah dari kesimpulan tadi, Pak, boleh disimpulkan, Pak, dari 28 titik yang self service itu, berarti ciri-ciri marketnya seperti apa, Pak? Apakah harus di kampus atau kelasnya harus kelas C, kelas B atau apa, seperti apa? Mungkin boleh dikasih tipsnya, Pak. Self service yang kalau kita melihat sekarang ini adalah memang saat ini apartemen adalah mungkin pilihan yang nomor 1. Ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga sekarang di jalan-jalan kecil ya, kita tidak ngomong harus sewa tempat di jalan utama. Tapi kita lihat di kampus yang pada penduduk atau perumahan yang pada penduduk atau daerah perkampusan, itu di sana boleh buka. Jadi kalau ke daerah Binus banyak juga yang buka self service, semua belum terlalu kelihatan karena mereka masih pakai 3 mesin, 4 mesin, masih ragu-ragu. Memang daerah kampus itu terbukti mahal. Sewa tempatnya mahal. Kalau mungkin kita mau lihat umpamanya pakai gini, sekarang di kampus dan mungkin pesantren juga Pak Apik sudah lakukan ya. Mereka sudah mulai melakukan sendiri. Ya kalau kita mungkin kalau ke UPH Karawaci, mereka sudah memakai mesin ini semuanya. Mereka semua self service, siswanya semua self service. Dan di sana juga ada apartemen Yures 1, 2, 3. Semua di sana orang lakukan self service. Mereka rasa dengan self service mereka rasa bersih. Maka kadang-kadang saya difotoin, wah Pak ini contoh katanya nih, kok mesinnya kurang banyak nih. Saya nggak bisa menjawab karena tergantung daripada kebijakan daripada pengelola apartemen itu sendiri. Tapi ingat, di mana aja kita buka ya, kita jangan berpikir tidak bisa. Ini kita lagi coba di Bintaro, daerah perumahan. Ya dari garasi rumah, mungkin mereka mulai berbisnis ya, membuka market 3-4 set, ya mereka akan coba. Sudah mulai berjalan ya. Ya itu mereka juga lakukan full service. Full self service, sorry. Self service. Karena kenapa? Mereka suami istri kerja. Mereka nggak punya orang ngurus. Ya kita cuma ngajarin pagi yuk buka, malam jam 12 malam tutup pintu. Mereka sih berani buka sampai 24 jam karena kebetulan rumahnya pas berhadapan dengan pos satpam. Mereka merasa aman. Tapi saya nggak tahu, saya sih minta mereka buka 24 jam. Jadi kita dapat materi baru bahwa bagaimana sih beliau membangun bisnis, terutama untuk self service. Kalau menonton YouTube saya sebelumnya bersama Pak Rizal, beliau ngasih banyak tips, banyak insight, termasuk beliau paling berani membuka pertama kali untuk laundry yang mahal-mahal kayak gini. Dikala orang nggak berani bisnis laundry, utama beliau udah jadi pioner, membuka jalan bagi kita. Kira kita ngikutin aja, ngintilin aja, mulai dirasakan semuanya, dan memang sudah menjadi budaya baru ya, lifestyle yang baru untuk teman-teman di Indonesia. Dan kita tadi akhirnya dapat tips bagaimana membuka bisnis laundry self service yang bisa bertumbuh itu di mana sih? Tadi udah dikasih tahu ya.
Beliau akan buka-bukaan seperti ini karena apa? Karena marketnya masih gede banget untuk buka laundry. Jadi marketnya masih sangat luas di Indonesia ya Pak. Laundry self-service kayak begini yang kita perlu 75.000 outlet Pak, Indonesia. Dan hari ini baru di bawah 1.000 Pak kita bicara. Kita hitung yang pakai 10 mesin itu harus 75.000 outlet di Indonesia. Nggak karuan. Ya, jadi kalau orang nanya peluangnya Pak, masih jauh sekali Pak, gapnya masih jauh sekali. Siap. 1.000 dengan 75.000 itu masih terlalu jauh. Gede banget ya? Gede banget, karena orang nanti ke depan udah nggak ada beli mesin cuci Pak. Beli mesin cuci nggak ada, pembantu juga susah. Rumah tambah kecil Pak, mau taruh di mana? Keren, jadi kalau ngobrol sama beliau nggak habis-habis karena materinya banyak banget, tapi ingat teman-teman bahwa mengeksekusi hal seperti ini juga harus diperhitungkan juga. Boleh langsung eksekusi, tapi tetap harus diperhitungkan tadi pertimbangan-pertimbangan apa yang diperlukan, dan beliau memang berani. Jadi pebisnis itu memang harus berani mengambil resiko yang ada dan berani untuk mulai. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya. Thank you Pak Pik. Bersama tim di sini membolehkan kami untuk melihat laundry yang baru soft launching. Jadi benar-benar belum di boom banget ya, tapi sudah mulai rame ya. Thank you Pak Pik, kita buka-bukaan mengenai bisnis laundry. Ya, harapan kita adalah bagaimana jangan takut dengan tahun 2023. Karena tahun 2023 mungkin di sana ada masalah, tapi di situ juga ada jalan yang baik buat kita semuanya. Ya mungkin kita memang pemerintah memberitahu ke kita signal bahwa kita sebaiknya harus berhati-hati. Jadi jangan salah berinvestasi. Yes. Ya. Biar nggak salah investasi. Terima kasih Pak Rik. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Abi Kurbadia undur diri. Saya Rizal, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.